Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 kelas C akan mempresentasikan mengenai perjanjian kerja kontrak proyek. Sebelumnya, anggota dari kami yaitu Bima Ali 2020536165, Hamita Oktaviana NIM 2020532206, dan saya sendiri Ning Larasati NIM 2020532229. Semakin maju peradaban manusia, semakin canggih dan kompleks proyek yang dikerjakan dengan melibatkan pengguna sumber daya dalam bentuk manusia. Diiringi pula semakin ketat kompetisi penyelenggaraan proyek untuk memenuhi kebutuhan, sehingga butuh pengelolaan, metode, serta teknik yang terbaik agar penggunaan sumber daya benar-benar efektif dan efisien. Oleh karena itu, dibutuhkan yang bernama manajemen proyek. Kontrak merupakan dokumen yang paling penting dalam proyek. Segala hal yang terkait hak dan kewajiban antar pihak serta alokasi risiko diatur dalam kontrak. Kontrak berisikan tentang perjanjian antara karyawan dan perusahaan. Pentingnya perjanjian kontrak kerja yaitu merincikan hak dan tanggung jawab kedua belah pihak. Saya Hamita Oktaviana, NIM 20205326. Saya di sini menjelaskan tentang kontrak versus perjanjian. Apa itu kontrak versus perjanjian? Menurut Maryam Darusbadruzaman, menganut pandangan yang menyatakan bahwa istilah kontrak dan perjanjian mempunyai pengertian yang sama. Pendapat berbeda dikemukakan oleh Ricardo Simanjuntak yang menyatakan bahwa adapun pengertian kontrak secara tegas dimaksudkan sebagai kesepakatan para pihak yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat. Walaupun istilah kontrak merupakan istilah yang telah lama diserap ke dalam bahasa Indonesia, karena secara tegas digunakan dalam KUH Perdata, pengertian kontrak tidak dimaksudkan seluas dari pengertian perjanjian yang dimaksudkan dalam pasal 1313 KUH Perdata. Pengertian kontrak lebih dipersamakan dengan pengertian dari perikatan atau hukum perikatan yang digambarkan dalam pasal 1233 KUH Perdata. Secara umum, kontrak atau perjanjian adalah merupakan peristiwa di mana seorang berjanji pada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan hukum antara pihak-pihak tersebut yang diberikan perikatan. Yang disebut perikatan. Isi perjanjian kontrak kerja proyek. Apa sih isi perjanjian kontrak kerja proyek? Sebagai suatu bentuk kerja harus dibuat sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa untuk suatu sahnya suatu kontrak diperlukan 4 syarat, yaitu kesepakatan mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang tak terlarang. Dengan memenuhi unsur syarat sahnya kontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, maka secara hukum berlakulah asal fakta sans servanda sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata, yang berarti bahwa atas segala kontrak yang telah dibuat secara sahnya berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Dengan demikian, para pihak yang membuat kontrak tersebut harus tunduk dan patuh pada isi kontrak. Saya Bima Ali dengan NIM 2020536165. Saya menjelaskan aspek teknis yang tercakup dalam kontrak kerja, meliputi yaitu 1. Syarat-syarat umum kontrak, 2. Lampiran-lampiran, 3. Syarat-syarat khusus kontrak, 4. Spesifikasi teknis, dan 5. Gambar-gambar kontrak. Dan dalam aspek teknis ini ditetapkan pula uraian mengenai 1. Lingkup pekerjaan, 2. Waktu pelaksanaan, 3. Metode pelaksanaan, 4. Jadwal pelaksanaan, dan 5. Cara atau metode pengukuran. Selain itu, ada beberapa aspek hukum yang sering pula menimbulkan dampak hukum yang cukup luas atau serius, yaitu 1.
penghentian sementara pekerjaan. Yang kedua, pemutusan kontrak. Ketiga, ganti rugi keterlambatan. Keempat, penyelesaian perselisihan. 5, keadaan yang memaksa. 6, hukum yang berlaku. 7, bahasa kontrak. Dan 8, domisili. Hukum perlindungan perjanjian atau kontrak, yaitu hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha perlu diarahkan pada terciptanya kerjasama yang serasi, yang dijiwai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, di mana masing-masing pihak saling menghormati, saling membutuhkan, saling mengerti peran serta hak dan kewajibannya. Perlindungan pekerja melalui program jaminan sosial tidak semata-mata diperuntukkan bagi pekerja itu sendiri, tetapi diperuntukkan pula bagi keluarganya pada saat terjadi risiko-risiko seperti kecelakaan kerja, sakit, meninggal dunia, dan hari tua. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah dalam penyampaian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.